Hai teman-teman, belajar sejarah sama kita yuk. Sebelumnya, kenalin ya, kita dari kelompok 1 yang beranggotakan Citra Dwi dari absen 7, Renata Elisia dari absen 29, Nabila Rizky dari absen 21, Nilam Cahaya dari absen 23, Wanti Sri dari absen 35, dan Tita Ais dari absen 32. Kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Kutai dan Buleleng Bali. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang letak kerajaan dan latar belakang berdirinya Kerajaan Kutai dan Buleleng Bali. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu tertua di Nusantara. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-4 Masehi, terletak di kawasan Muara Kaman di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai Martadipura juga dipengaruhi oleh kebudayaan India. Sedangkan Kerajaan Buleleng Bali ini berdiri sekitar pertengahan abad ke-17 setelah seluruh wilayah Bali Utara yang sebelumnya dikenal dengan nama dan bukit berhasil disatukan. Pendiri Kerajaan Buleleng adalah I Gusti Anglurah Panji Sakti dari Wangsa Kepakisan. Yang kedua, kita akan membahas tentang sistem pemerintahan kerajaan. Sistem pemerintahan Kerajaan Kutai yaitu didirikan oleh Kudungga. Lalu, dia memiliki seorang putra dan digantikan oleh putranya yang bernama Aswawarman. Aswawarman memiliki 3 putra yang salah satu diantaranya adalah Mulawarman, yang merupakan putranya yang paling terkemuka. Sedangkan Kerajaan Buleleng dan Dinasti Warmadewa sistem pemerintahan A. Sri Kesari Warmadewa 882 sampai 914 Masehi. Raja dinasti Warmadewa pertama di Bali adalah Sri Kesari Warmadewa yang bermakna yang mulia pelindung kerajaan Singa, yang dikenal juga dengan Dalem Seloding, datang ke Bali pada akhir abad ke-9 atau awal abad ke-10. B. Sri Ugrasena 915 sampai 942 Masehi. Setelah pemerintah Sri Kesari Warmadewa berakhir, tersebutlah seorang raja bernama Sri Ugrasena memerintah di Bali. C. Sri Tabanedra Warmadewa 943 sampai 961 Masehi. Baginda Raja Sri Tamanedra Warmadewa yang berkuasa di Bali adalah raja yang ketiga dari keturunan Sri Kesari Warmadewa. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kondisi ekonomi kerajaan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai diperkirakan sudah maju. Hal itu terbukti dengan adanya kesanggupan pihak kerajaan memberikan sedekah berupa 20.000 ekor sapi kepada para brahmana. Kemampuan ini menunjukkan masyarakat Kutai bermata pencaharian sebagai peternak, terutama sapi. Kehidupan ekonomi, kegiatan ekonomi masyarakat Buleleng berfokus pada sektor pertanian. Keterangan kehidupan ekonomi masyarakat Buleleng bisa dipelajari dari prasasti Bulian. Dalam prasasti Bulian ada beberapa istilah yang berkaitan dengan sistem bercocok tanam seperti sawah, sawah kering, ladang-ladang, kebun, ladang di pegunungan, serta pengairan sawah. Yang keempat, kita akan membahas tentang kondisi sosial dan budaya. Kehidupan sosial dan kebudayaan Kerajaan Kutai sudah dipengaruhi kebudayaan Hindu seperti menganut agama Hindu, melakukan kegiatan perhinduan, dan melestarikan budaya Hindu. Setelah itu, kehidupan sosial budaya para ahli memperkirakan keadaan masyarakat Buleleng pada masa dinasti Warmadewa tidak begitu jauh berbeda dengan masyarakat pada saat ini. Pada masa pemerintahan Udayana, masyarakat hidup berkelompok dalam suatu daerah yang disebut Wanua. Sebagian besar penduduk yang tinggal di Wanua bermata pencaharian sebagai petani. Sebuah Wanua dipimpin seorang tertua yang dianggap pandai dan mampu mengayomi masyarakat. Yang kelima, kita akan membahas tentang masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditulis dalam Prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Sedangkan Kerajaan Buleleng mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan raja yang pertama, yakni Raja I Gusti Ngurah Panji Sakti. Beliau berhasil menyatukan seluruh wilayah Bali Utara dan juga berhasil menaklukkan wilayah lain yang berada di Jawa Timur. Yang keenam, kita akan membahas tentang masa kemunduran kerajaan.
Pada tahun 1935, setelah masa pemerintahan Raja Mulawarman berakhir, kerajaan Kutai dipimpin oleh Maharaja Dharmastia. Sejak saat itu, kerajaan Kutai dinyatakan runtuh karena terjadi perebutan kekuasaan antara kerajaan Kutai Martapura atau pemeluk agama Hindu dengan kerajaan Kutai Kartanegara atau pemeluk agama Islam. Kerajaan Buleleng. Setelah I Gusti Angulurah Panji Sakti meninggal pada 1704, kerajaan Buleleng mulai mengalami kemunduran karena putra-putranya memiliki perbedaan pendapat antara 1732 sampai 1072. Buleleng berada di bawah kekuasaan kerajaan Mengwi. Yang terakhir yaitu nomor 7, peninggalan kerajaan. Peninggalan kerajaan Kutai. Yang pertama, Prasasti Yupa. Yang kedua, Kalung Ciwa. Yang ketiga, Singgasana Sultan. Yang keempat, Ketopong Sultan. Yang kelima, Kalung Uncal. Yang keenam, Pedang Sultan. Yang ketujuh, Keris Bukit Kang. Yang kedelapan, Kura-Kura Mas. Lanjut, peninggalan kerajaan Buleleng Bali. Yang pertama, Pura Penekil Dharma. Yang kedua, Pura Tirta Empul. Yang ketiga, Prasasti Belanjong. Yang keempat, Prasasti Malat Gede. Yang kelima, Prasasti Penempahan. Sekian materi tentang kerajaan Kutai dan Buleleng Bali. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih semua.